Lanjut ya Hetero. ke uji heteroskedastisitas. Jadi kenapa uji ini perlu dilakukan? Karena regresi linear mengasumsikan bahwa variasi residual harus sama di seluruh rentang X, yaitu berarti datanya homoskedastisitas. Jika varian tidak konstan, maka modelnya itu tidak stabil. Lalu jika residual makin melebar atau mengecil seiring X bertambah, itu berarti heteroskedastisitas. Nah, itu biasanya terjadi pada data keuangan yang mana variasi makin besar pada nilai tinggi, lalu data pendapatan dan juga data social science. Lalu dampaknya kalau misalnya tidak dilakukan penanganan heteroskedastisitas, yang pertama standar error salah. Jadi sama dengan p-value-nya tuh salah. Jadi kalau misalnya kita uji T ataupun uji F dan kita ngeliat p-value-nya, sedangkan p-value-nya itu salah karena adanya heteroskedastisitas. Lalu yang kedua, dampaknya confidence interval menjadi tidak akurat. Lalu yang ketiga, model menjadi tidak efisien. Meskipun koefisiensi regresi tidak terlalu bias, tetapi pengujian statistiknya itu keliru. Yang keempat, dampaknya itu resiko salah mengambil keputusan penelitian. Jadi heteroskedastisitas itu membuat model tidak fair karena error pada nilai besar lebih besar daripada nilai kecil. Ini visualisasinya yang heteroskedastisitas. Oke, jadi kita masuk ke penanganan uji heteroskedastisitas. Nah, jadi salah satu caranya untuk mengatasi heteroskedastisitas itu adalah dengan cara mentransformasi data ke dalam logaritma natural atau LN. Seluruh variabel yang digunakan ditransformasi dalam bentuk logaritma natural sehingga persamaan model regresi menjadi yang ini nih, yang di sini, yang LN ini. Nah, jadi untuk langkah-langkah penanganannya itu yang pertama kita klik transform, terus ke compute variable, terus kita transformasikan seluruh variabel ke dalam logaritma normal atau LN-nya. Semua variabel ya, X ya? Kayak tadi ya, Pak? Ya. Semua variabel ya? X Iya. ya? Semua variabel ya, jadi ada berapa? Empat variabel dibagi tiga. Functionnya itu diganti apa? LN underscore Functionnya tetap like kan? LN, coba Al, Belum keganti. coba Al, ya. Terus L, Gunanya di sini apa? Biar gunanya di sini. ya. Double klik aja. Iya, oke. Terus semua variabel gitu ya? Oke gitu dong. Iya. Oh, Semua variabel gitu ya? Pak. Gitu aja, nggak ada kurang lagi tambah. Aku typo dong. Typo dong. Typo. Ya semua variabel ya? Iya semua variabel gitu ya. Ada empat variabel. TKK, IPM, UMR, sama PDRB. Kalau nggak pakai rumus ya? Enggak. Berarti untuk yang aja. Iya. LN, double klik LN-nya, terus dalam kurungnya itu double klik lagi yang variabelnya.
Enggak, rendahkan ke ide Anjing. Tambah dingin. karena darah sudah diblok karena dia hubungannya terlalu kuat sama Wah, ngantuk berat, Cak. Ai. Map, kamu mau lanjutin apa enggak? MSDM? MSDM cuma kerjaan tematik. Aku tematiknya minggu kemarin sama minggu ini. Jadi 2 tematik. Itu aja. Tematik Trikes. Sudah kan? Kan kalau dulu bilangnya tematik, semester berapa kata bapaknya tematik, kalau sekarang studi kelas. Terus kalian ke analyze, terus regression, terus linear. Ada 4 kan yang analyze, regression, terus linear. Terus untuk variabel dependence-nya itu pakai yang LNTP apa? Variabel dependent-nya LNTP apa? Untuk variabel independen-nya itu ada 3, LNIPM, UML, sama PDRB. Aduh, terus ya terus dia terus dua habis itu berarti di set Oh ya gini. Di residualnya itu centangnya unstandard. Ya itu. Iya. Nah, kita mau bikin versi 22. Jadi mana versi Gimana? yang versi itu kan kita pakai versi 21. Nah, versi 22 lagi. Untuk diuji heteroskedastisitasnya. Hetero. Unstandardized yang di bagian residual. Nggak ada. Biarin aja. Atau tetap bicara. Biar nggak banyak, biar nggak banyak. Matiin aja biar nggak banyak. Oke. Keluar nggak variabel residuanya? Keluar nggak residuanya? residu. Residual ini kan Matiin aja semuanya biar nggak terlalu banyak waktunya. Nah, itu aja. Iya, matiin aja. Yang kita mau cari itu adalah nilainya. pulang. Aku nyesel banget linearnya sama multiko. Tadi kalau multiko aku ngeliatin kayak masih gampang kalau ini. Bikin dulu. Udah kan harusnya di atas ya. Harus di bawah kan di atas. Oh. Terus tadi kan udah bikin yang residual 2-nya. Terus kita buka lagi yang
sama aja. Analyze, terus regression, terus linear. Oke, keliru. Kita transformasi dulu nilai residual 2-nya menjadi absolute residual 2. Kayak gimana caranya? Target variabelnya kita tulis ABS underscore res 2 atau res 3, tergantung kalian di output itu res berapa. Terus pilih ABS, di A, terus cari ABS, di double klik, baru dimasukkan residual yang terakhirnya. Berapa residual? Baru klik OK. Iya tapi mana sih Kak? Tayo. Jangan bingung dulu sih ya. Kalau di semester depan di mata kuliah berikutnya juga ada praktikumnya, jadi kalian belajar sendiri. Ya lanjut. Waktu tes dulu udah dapat. Kalau kita uji apa? Jadi langsung oke sih kata Eros. Yo. Ya. Kita hidup lagi. Kayaknya tadi linear ini. Enggak kak. Uji apa kak? Udah. Lo paman bosnya tuh. Enggak ini ya. Untuk yang residualnya, untuk yang residualnya itu yang unstandarnya itu di Matiin outside aja. setupnya dimatiin aja. Biar nggak keluar res 3, res 4 sampai res 10. Yang bakal Emang cuma 2 kan? Habis itu independent quiz. 3 aja atau udah tambahin TPA? Bukan. Kayaknya emang variabelnya. Apanya yang dimana? Ada di situ kan kan. Terus oke. Oke. selamat semangat pelajarin linearitas. Multikol gampang ya, Chef. Maksudnya walaupun ngedengerin omongan doang masih bisa masuk. Variabel IPM-nya Hetero ternyata gampang. ini tujuannya buat praktikum aja. Bukan gak jelas, emang dari awalnya gak jelas, gak rapi, gak berurut, nyoba-nyoba jadinya kayak gitu. Ini kan harus di atas atau di bawah? Nanti pakai data baru. Di itu di atas ya. Pantesan sudah nggak hetero. Kita bikin hetero lagi ya, sama aja. Tapi tetap di atas kan. Udah? Outputnya Siapa yang iya? Bia, iya. Kita lihat Bia. Anjir.
Astagfirullah. Understand. Tadi buka ini kayak apa? Analyze. Ya, yang nge-transfer absolute. Aduh, aku lupa. Ini nggak ada. Tadi nggak ada. Kamu inget nggak? Itu pantai mana, Cok? Ini analyze regresi. Serius? Coba ya, lihat. Analyze. Berarti ininya yang diganti sama ABS. Kan ABS tadi udah dibuat. Ininya diganti ABS. Cok, berapa? Absolute residual. Iya berarti. Jadi aku sambil ngejelasin juga ya. Kalau misalnya kalian ingat yang di uji heteros kemarin itu kan nilai yang kita mau itu kan nilai signifikansinya itu di atas alfa. Yang dimana kalau misalnya dia itu di atas alfa, artinya dia tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresinya. Nah, jadi di sini kan nilai dari yang UMR sama PDRB ini dia di atas 0,05 di atas 0, di atas 0,05 atau di atas alfa, yang artinya dia itu tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresinya. Mana sih yang dilihat? Enggak, datanya yang mana? Ini cuma ln UMR, ini ln per db, ini ln-nya ada 4. Nah, ini yang duain aja. Terus ini apa? Itu semuanya kali ya. Oh, ini yang tadi di atas ya? Berarti cuma duain aja yang dimasukin. Soalnya begini tadi. Iya. Itu dasarnya Ya Allah, pusingnya. di bawah. Coba kan. Kenapa hitam dari bawah? Gak tahu lagi. Itu yang ada cuma UMR sama PDRB. Jadi kita masuk ke uji normalitas ya. Jadi yang normalitas ini dia diuji hanya untuk residual, bukan buat data mentah. Jadi normalitasnya itu normalitas berarti residual menyebar mengikuti distribusi normal. Nah, kalau residual itu adalah selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi dari model regresi. Jadi sederhananya itu residual sama dengan Y aktual dikurangi dengan Y prediksi. Jadi residual itu menunjukkan berapa besar kesalahan model dalam memprediksi data. Nah, jadi kenapa uji normalitas itu penting? Jadi uji normalitas itu diperlukan untuk uji T, untuk signifikansi betanya, dan uji F, signifikansi model, dan membuat confidence interval. Artinya normalitas menentukan valid tidaknya inferensi statistik regresi linear.
Nah, model regresi itu masih bisa berjalan tanpa normalitas, tetapi uji signifikansinya bakal nggak valid. Nah, gimana kalau misalnya uji normalitas ini nggak ditangani? Yang pertama itu p-value-nya itu tidak dapat dipercaya, dan yang kedua itu koefisien bisa signifikan atau dia itu nggak akurat lah intinya. Jadi dia itu koefisiennya itu nggak signifikan, padahal seharusnya dia itu signifikan. Terus yang ketiga itu interval prediksinya jadi nggak akurat. Jadi yang maksud yang koefisien bisa signifikan palsu, misalnya kita udah ngetes itu tuh hasilnya signifikan. Nah, hasil aslinya signifikan yang tertulis itu nggak signifikan karena residualnya nggak normal gitu. Itu gampang tuh, dan histogram dari res absolut res 1. Jadi di uji normalitas ini kita ngelihat histogram dari yang Normalitas sama linear pakai mana? Pakai res atau absolut? Pakai res teknis. Res ya? Nah, absolutnya nanti buat sketchernya. Res 1. Kan kita kemarin res 1. Jadi kalau buat histogram tadi kita ulang lagi yang quick analyze, terus deskriptif statistik, terus ke frekuensi. Terus untuk variabelnya yang dipakai itu yang T1. Terus pilihan chartnya itu kita pakai yang histogram, dan yang show normal curve on histogram itu dicentang. Terus klik continue dan klik OK. Display Jadi consequence. hasil dari histogramnya itu dia lebih ke yang kiri. Dari hasil output histogramnya ini menampilkan bentuk grafiknya itu moderat positif skewness, yang artinya dia itu tidak normal dari yang ini tadi. Nah, dari angka pada grafik juga bisa dilihat distribusinya itu tidak merata, maka kita perlu melakukan transformasi yaitu yang SKRT ini. Terus kita ke transformnya, terus ke compute variable. Untuk target variabelnya kasih nama terus untuk numeric expressionnya yang SQR. Terus variabelnya terus untuk variabelnya kita pakai yang res 1, terus di oke. Terus kita balik ke ujinya yang tadi lagi. Kenapa? Lihat dari ini aja.
bikin apa kemarin tuh Kolmogoro kayak apa Dua macam ada. Sapirowiok kan cuma 10 coba Jadi dari yang kalian bikin di compute variable ini dia bakal ngasilin kolom yang transform ini. Lalu selanjutnya kita kembali ke tes normalitas yang mana ujinya itu klik explore Lanjutin uji normalitas. Wah, penanganannya banyak banget, pusing, ribet. Tenang, kita rangkum lagi. Paling telat. terus Susah banget pakai. jadi pakai form. dia Kolmogoro Iya, nanti aku bikin akun email di lagi bawah buat 10 keunggah. dari Ntar di 50. YouTube. Mm-mm. Kenapa coba aja dulu kita ngeliat bener Tapi banyak. normality Ada plots. 4 macam. Nggak usah normality plots. Tapi nanti deh. Aku lihat dulu. Aduh, ngantuk banget setan. Itu yang nggak kecentang Berarti kamu dari tadi habis itu langsung tidur. Tadi malam. ya itu Sudah ngantuk. Gitu memang. Aku juga ngantuk nih. itu Kolmogoro itu Kolmogoro itu salah kita kan pakai Sapiro Itu kan datanya di iya di sini sama kayak kemarin jadinya Terus untuk dependencies-nya itu pilih yang transformnya 1. Terus di plots-nya itu pilih yang descriptive-nya string only. Terus dicetak juga yang normality plots with test. centang normality plotnya oke cari ada Sapiro sayonara. Outputnya yang mana? Itu ada normal. Terus Ini sambil aku jelasin juga karena di sini datanya itu di bawah 50. Jadi kita pakai yang nilai Sapiro-Wilk-nya. Nilai signifikansinya kan di sini kalian lihat 0,137. Nah, di mana dia itu tetap di atas nilai alfanya atau 0,05. Kak,
misalnya datanya di atas 50 langsung pakai KS1 sampel itu yang kalmograf. Jadi bukan pakai cara ini. Oke, ini bisa pakai yang itu langsung. Sayonara, asik-asik. Damn. Selesai. Berarti yang bikin Tir yang bikin apa kan kita kemarin kita sendirian yang hetero normalitas. Nah terus tuh sebelumnya itu kita buat nilai absolut, ingat nggak? Absolut residual sebelum ngelakuin langkah normalitas sama ini. Kalau di sini penanganannya yang langkah-langkah itu dia udah masuk di dalamnya. Jadi nggak apa-apa. Gak ngerti gitu maksudnya. Enggak apa-apa, nanti aja. Nanti dikerjain lagi. Aku mau langsung kerjain supaya nggak lupa. Aku mau langsung dengerin skrip. Aku jujur aku nggak tahu nggak paham di bagian Untuk hari ini linear nggak ada multicolor. data latihan. Multicolor masih mending kalau Jadi linear